ada orang juga. Ya ada orang juga, ada logo itu. Wow, yang serius ini kreatif. kalau Anda lihat dari dekat ya, ini patung kuda loh. Ini kuda loh yang kecil. Luar biasa. Amin, Kalau Pak. mau beli Bapak di mana kita harus kemana? Telepon saya ada. Berapa, Pak? Gak tahu. Hah? Gak ingat. Harimau 1:1, dia harus ambil dulu harimau aslinya kan? Iya. Gimana ngebandinginnya 1:1 coba? Iya. Ah, Harus bener 35. bulu-bulunya harus detail. Iya. Sama aumannya harus Kayak bener. patung. Patung. Waktu itu kebetulan saya punya burung merak dari kerang ya. Waktu itu dari Cilacap, saya tempelkan ke ekornya gitu loh. Iya. Ke ekornya kok bagus kalau bikin ekor. Selamat malam. Beda ya kalau anak-anak terpelajar tepuk tangan. Weh. Ingat, tetap posisi pada tangannya, ya. Kalau udah kayak begini tepuk tangannya, udah di acara sebelah, jangan di sini, ya. Saya mau bicara tentang seorang pematung yang menarik, pematung di dunia. Namanya adalah Willard Wiggin. Jadi Willard Wiggin kenapa ini menarik? Karena Willard Wiggin ini sejak kecil itu disleksia. Nah, disleksia itu adalah sebuah penyakit gangguan pada otak. Pengaruhnya banyak gitu, pengaruhnya banyak. Ada yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya. Saya juga disleksia, tidak bisa move on contohnya gitu. Dari apa dulu dong, tunggu dulu dong. Nah, si Willard Wiggin ini karena punya penyakit disleksia, jadi bagian otak kreativitasnya jauh lebih tinggi. Pada saat dia masih berusia 5 tahun, Willard itu nggak sengaja jalan ngerusak rumah semut. Jadi rumah semut tuh keinjak kalau nggak salah, terus rusak. Dan dia stres berhari-hari. Karena menurut dia, wah saya ngerusak rumah semut. Karena dia stres, terus dia berusaha untuk betulin itu rumah semut. Terus ibunya iseng gitu, ibunya bilang, ya udah daripada kamu gitu bikin ini aja, Gih, benerin Gih, bikin perabotan buat semutnya, itu padahal iseng. Iseng, tapi buat dia itu tidak iseng. Buat dia, jadikan kreativitas dan akhirnya dia bikin furniture buat semut-semut tersebut. Kecil-kecil, dan akhirnya ketika dia dewasa, ini adalah karya-karyanya, dia membuat patung sekecil ini masuk dalam lubang jarum. Jadi Anda lihat itu kecil sekali, yang harus dilihatnya saja pakai kaca pembesar karena hasil-hasil patungnya sangat amat kecil. Jadi bisa masuk lubang jarum, bahkan ada 3 patung, 3 orang gitu masuk ke dalam lubang jarum. Nah dibikinnya ini pakai peralatan operasi. Jadi pakai kayu atau pakai apa, terus nge-cutnya itu pakai peralatan operasi, terus ngecatnya itu pakai bulu lalat yang udah meninggal. Itu look at that. Itu ada satu kapal. Nah, itu lihatnya harus begitu tuh. Tuh. 1 2 3 4 5 6 7 lah. Nah. Dan ini adalah lubang jarum. Oke. However, di Indonesia ternyata kita menemukan ada orang yang membuat patung itu sebesar nasi, beras. Dan ini juga sudah mendapatkan penghargaan rekor. Ini adalah Ujang Sofyan. Kita lihat dulu Ujang Sofyan. Ujang Sofyan, pengrajin patung asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini viral. Sejak patung-patung berukuran mini miliknya menarik perhatian warga. Mengaku sekedar iseng, pria yang hobi naik gunung ini sudah membuat 1000 lebih patung kecil. Ukuran terkecil yang ia buat hanya 2 mm atau setara dengan ukuran 1 butir beras. Karya seninya pun mulai diburu para pecinta patung. Sayang, saat ini pria yang akrab dipanggil Mang Ujang ini belum memiliki hak paten atas karyanya. Saya tadi nyabut ya, mau ngasih lihat penonton. Terus saya nggak tahu balikinnya gimana. Oke, kita undang aja begitu orangnya langsung, Mas Ujang. Apa kabar Mas Ujang?
Tadi Billy lihat-lihat mainan pada jatuh semua itu patungnya. Tapi nggak apa-apa Mas, kita lihat dulu Mas. Ini Mas, silakan duduk Mas. Duduk. Ini saya penasaran, ini ada yang satu jatuh tadi. Ini patung apa ini Mas? Patung apa itu? Bukan. Hah? Bukan beras. Itu beras. Itu beras. Belum jadi patung. Kenapa gua ngambil yang itu coba? Yang udah jadi patung berarti yang ini semua udah jadi patung kan? Iya, iya. Mas, boleh diterangin nggak ini patung apa Mas? Kelihatan, saya nggak kelihatan soalnya itu patung apa? Patung primitif. Patung primitif, Iya. Terus ini ada orang juga. Ya, ada orang juga, ada logo itu. Wow, yang serius ini kreatif. kalau Anda lihat dari dekat ya, ini patung kuda loh. Ya, udah. Ini kuda loh yang kecil. Luar biasa. Dijual harganya berapa, Pak? Enggak target, Pak. Kenapa? Enggak target, enggak berapa. Misalnya dia maunya punya uang 100 misalnya. Ya kalau dianya mau boleh. Kenapa nggak gitu. dihargain, Pak? Ya bagaimana, Pak? Jadi nggak bisa menghargainya. Maksudnya? Jadi supaya ada yang penting keikhlasannya. Misalnya kalau dia mau, kalau dihargain, tapi dia hanya mau ditahan misalnya, Pak. Jadi nggak enak. Nah, gitu. terus Anda buatnya berapa lama coba? Ya lumayan. Yang lumayan. kecil-kecil, yang kuda kecil tuh berapa lama? 1 hari dapat 2. 1 hari dapat 2. Cepet ya? Ya, sampai sore dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Oke, jadi buatnya sekitar setengah harian dan ini kalau Anda lihat dari dekat ya ini bener-bener kelihatan kuda gitu. Yang kecil banget ini tuh beneran kelihatan kuda. Terus katanya sehari kalau lagi mood bisa 4 gitu buatnya. Iya kadang-kadang. Nah, Anda jualnya di mana? Nah itu Pak, kalau sekarang nggak ada wadahnya. Bu. Nggak ada wadahnya. Iya. Kalau sekarang, kalau dulu kan saya kerja di bareng-bareng dengan orang yang ada yang jualin. jago itu, dia yang keluarnya gitu. Tapi dulunya sama-sama juga ketemu sama orang Belgia itu di Bali sama saya juga. Tapi dia sekarang nggak enak sama saya, makanya saya keluar. Jadi artinya Anda sekarang nggak tahu jualnya gimana gitu? Iya. Oke, nah Anda sekarang hidupnya dari mana? Ya kalau ada misalnya yang pesan baru bisa makan itu Pak. Kalau misalnya nggak ada, ya mungkin apa misalnya yang ada dijual gitu. Misalnya patung dijual keliling gitu, kadang-kadang gitu. Sampai Anda jual keliling? Iya. Oke, ini menarik banget nih. Saya rasa kita udah kasih gambar-gambarnya buat penonton di rumah. And I think it's very interesting karena nggak tahu dari saya kelihatan dari sini tuh benar-benar bentuknya realistis banget dan kuda. Gini aja deh Pak, sekalian kita promoinnya di Hitam Putih. Siapa tahu dari sini terus Bapak banyak yang beli. Amin, Ya. amin. Kalau Pak. mau beli Bapak di mana kita harus kemana? Telepon saya ada. Berapa Pak? Nggak tahu. Hah? Nggak ingat. Nggak ingat nomor teleponnya. Oh nggak ingat ingat. nomor teleponnya. Ya udah Ya. nanti kita taruh aja di bawah nomor teleponnya. Ya. Jadi langsung kalau mau beli langsung ke Bang Ujang ya. Ya. Langsung Bang Ujang ya. Ujang, Oke. ya. Tapi harganya harus ditaruh ya Pak ya. Boleh Pak. Ya, jangan terserah dia, nanti murah nawarnya. Iya. Ya, tapi ini bikinnya gimana sih? Saya pengen tahu. Gini dulu, kenapa bikin patung-patung kecil ini kenapa? Ya dulunya ada ide tapi terpendam Pak, soal bikin patung yang kecil. Jadi tahun 98 dicobain. Ternyata ya membentuk juga gitu. Lama kelamaan ada orang yang dari Dago itu nyuruh, Bang Ujang udah aja terusin. Jadi terusin aja gitu Pak. Oke, bahannya apa Pak? Bahannya dari kayu senokeling, Oke. ada kayu nangka, ada juga cendana.
Buatnya pakai apa? Pakai pisau, Pak. Pakai pisau apa? Pakai pisau. Pisau Pisau laut yang kecil. pisau raut yang kecil. Iya. Oke, lebih susah mana? Buat yang kecil atau buat yang besar atau yang Kalau seberapa? sekarang, Pak, yang susah yang kecil. Kalau sekarang malum, Pak, mungkin dari usia. Usia udah tuh jadi kurang penglihatan gitu. Oke, Anda nggak pakai kacamata? Enggak pakai kacamata. Ini juga semuanya enggak pakai kacamata. Nggak pakai bikinnya. kacamata? Enggak. Terus Anda buatnya nggak pakai kaca pembesar gitu? Iya, enggak pakai. Kalau sekarang mungkin kalau mau bikin yang lebih kecil lagi mungkin pakai itu. Ya karena susah Seharusnya. ya, Pak, ya. Paling iya. kecil berapa sih? Itu 2 mili, Pak. 2 mili itu berarti sebesar beras. Beras dibagi 4 mungkin. Hah? Beras dibagi 4. Beras? Dibagi 4, dipotong 4. Beras dipotong 4. Oh iya itu kecil banget. Kalau sekarang masih bisa buat yang begitu atau udah nggak bisa? Udah nggak bisa. Udah mulai matanya udah mulai rabun gitu. Jadi penglihatannya kurang jelas gitu. Oke. Tapi intinya kalau nanti pakai kacamata atau pakai kacamata besar bisa dong harusnya dong. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Terus udah katanya Pak Ujang ini udah buat lebih dari 1000 patung kecil. Iya, iya. Kejual semuanya. Terjual. Paling mahal harganya berapa? Nah, orang tersebut yang jualnya gitu. Oh, yang barang-barang itu. Jadi Anda nggak tahu harganya berapa? Nggak tahu, tapi kalau yang gede ya tahu juga, tapi tahunya bukan dikasih tahu, tapi kedengaran gitu dia bilang, dia bicara sama orang sebarangan dengan senimannya, berapa harganya di sana 100 katanya gitu. Jadi Anda nggak tahu harganya, Anda gimana dapat duitnya? Ya kadang-kadang dikasih nggak cukup juga, Pak. Oh, Nggak oke. cukup. Jadi ceritanya ada orang lagi nih, ada calonnya nih yang ngejualin nih, tapi dia nggak tahu harganya berapa gitu ya. Nah ini dia. Jadi ini menarik. Jadi kadang-kadang kita punya kreativitas tinggi ya, punya ide, punya gagasan kita buat sesuatu, tapi kita harus ngerti bisnis juga nih. Karena Pak Ujang ini akhirnya sama orang dibisniskan, tapi dianya malah dapatnya malah nggak dapat apa-apa sampai sekarang gitu. Tapi patung-patungnya dijualnya kemana-mana. Jadi sebut need that combinations, nggak bisa kita berkarya doang tapi kita nggak ngerti anything tentang bisnis sama sekali. Oke, setelah ini saya akan ada pematung juga. Dia katanya bisa bikin patung lebih kecil dibandingin patungnya Mas Ujang. Saya mau adu dengan Mas Ujang habis ini. Ya, deal ya. Insya Allah, Oke, insya Allah. kita lihat siapa yang lebih baik. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pernah ketusuk tangannya? Pernah, Boleh pernah. coba tusuk Agung, Pak? Orang mah pengen hidup ini serba nggak ribet, ini malah ngeribetin Kan orang kecil-kecil.